Izin bertanya, saya mengambil sedikit apa yang Habib sampaikan dalam kitab ini, masalah tentang orang tua yang membandingkan anak-anak mereka. Saya sering mendapat informasi dari kantor dinas di mana tempat saya berorganisasi, yaitu Dinas P3AP2KB. Saya sering mendapat informasi ataupun curhatan dari orang-orang kantor sana, banyak anak-anak kuala lokal yang melakukan tindakan penyelewengan, yang salah satu penyebab atau faktornya adalah ketidakharmonisan di dalam ruang lingkup keluarga mereka. Entah itu keluarga, entah itu orang tuanya bercerai, entah orang tuanya sering marah-marah di rumah, sering kelahi. Nah, yaitu problem yang membuat anak-anak melakukan tindakan penyelewengan. Bisa jadi itu mabuk, bisa jadi itu apa namanya, merokok, narkoba, dan juga yang paling sering di kalangan remaja adalah tawuran, Bib. Nah, salah satu faktornya itu tadi ketidakharmonisan yang ada di dalam ruang lingkup keluarga mereka. Nah, penyebabnya tadi yang paling sering kami dengar yaitu orang tua yang sering membanding-bandingkan anak-anak mereka. Nah, dalam omongan orang tua kepada anak itu, bandingan yang mereka bandingkan kepada anak itu sama sekali tidak ada memberi motivasi kepada anak itu, Beb. Dan sehingga membuat anak tersebut depresi, dan mereka tidak mau menceritakan kepada orang lain, dan mereka memendam rasa kekesalan karena sudah dibandingin sama orang tuanya. Nah, pertanyaan saya adalah, sebagai anak, bagaimana kita menyikapi orang tua yang seperti itu, dan bagaimana sebaiknya orang tua mendidik anaknya dan berkata yang sebaiknya kepada anaknya agar tidak terjadi hal yang seperti ini, Bib. Dan satu lagi, Bib, bagaimana pesan Habib untuk orang-orang tua di luar sana yang suka membandingin anak-anaknya sehingga anak-anak yang mereka bandingin itu melakukan tindakan penyelewengan. Begitu, Bib. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, jadi salah satu yang tidak benar terhadap orang tua adalah membanding-bandingkan anaknya. Ini yang tidak benar. Tidak boleh orang tua membanding-bandingkan anaknya. Ini anak nomor satu, anak nomor bontot, anak sulung, anak tengah, anak laki-laki, anak perempuan, anak kurus, anaknya gemuk, anaknya tinggi, anaknya pendek, anaknya sempurna, anaknya cacat. Tidak boleh dibanding-bandingkan. Ini orang tua harus bersikap adil terhadap anaknya, mensamakan semua anaknya, mensamakan semua anaknya. Ketika orang tua membedakan anaknya, maka dia akan menerima sikap yang tidak baik dari anaknya. Jadi orang tua itu dia harus memberikan motivasi kepada anaknya dengan rata, dengan sama. Dan anak harus paham maksud orang tua. Anak harus paham maksud orang tua. Kenapa orang tua mensekolahkan saya di sini? Kenapa orang tua memasukkan saya ke pesantren? Karena yang paling paham dengan anak adalah orang tua. Yang paling mengerti akhlak wataknya anaknya adalah orang tua. Yang paling tahu kekurangan anaknya adalah orang tua. Anak jangan sok tahu.
Anak jangan sok tahu. Anak harus paham dengan maksud orang tua. Karena yang paling dekat dengan anak itu, yang paling kenal dengan anak itu, yang tahu sifat anak itu, kata Al-Habib Abdul Bari Al-Idrus, al-walad niat abi, amalul walad amalul abi, ma fi abi fi. Anak itu hasil niat orang tuanya. Apa amal orang tuanya akan ada pada anaknya, akan diamalkan oleh anaknya. Apa yang ada pada orang tuanya akan ada pada anaknya. Jadi orang tua paham anaknya ini bersifat apa, berpikiran apa, orang tua paham. Makanya suami istri itu di dalam memahami sifat anak harus sering komunikasi. Kenapa? Karena anak itu adalah majmu'. Anak itu majmu', apa? Perkumpulan sifat suami dan istri ada pada anak. Jadi ketika suami sama istri sering komunikasi, maka akan paham langkah anak ini mau kemana ini dia ini. Paham? Oh, langkah anak ini begini. Kenapa? Karena dia ada sifat aku di pada dirinya. Sifatnya ada sama seperti aku, pemarah. Sifat pemarah ada sama aku. Kalau aku marah biasanya seperti ini aku. Nah, itu akan ada pada anak tadi. Ketika orang tua sering komunikasi. Kenapa? Karena yang ada pada anak itu gabungan sifat ayah dan bundanya. Itu. Jadi orang tua harus sering komunikasi untuk mencari solusi buat anaknya. Ini. Nah, itulah kadang-kadang solusi tidak ketemu, orang tua tadi juga tidak bisa mencari, tidak bisa komunikasi, akhirnya terbenturlah dengan timbulnya perceraian. Nah, kalau sudah perceraian, maka sudah barang tentu pengarahan terhadap anak mulai berkurang. Itu pengarahan terhadap anak mulai berkurang. Sang anak pun mungkin akan tampak pada diri anak tersebut masa dia mau berjalan, itu akan tampak perbedaan. Dia sayang kepada siapa, menonjol kepada siapa. Kenapa? Karena ada sisi yang kurang pada orang tuanya. Maka dari itu, dari sejak dini yang belum nikah, carilah calon yang bisa membuat kalian memiliki keturunan yang bagus. Itu. Keturunan itu sesuai dengan nutfahnya. Kalau anak majelis, carilah anak majelis. Jangan anak majelis mencari anak yang tidak majelis. Ujung-ujungnya diajak majelis tidak mau, ujung-ujungnya jalannya satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi cari yang memang benar-benar sejalan, yang bagus sebelum menikah, maka insya Allah ketemu dengan keturunan yang bagus-bagus dan bisa berkomunikasi yang bagus-bagus, dan insya Allah tidak ada perbandingan terhadap anak yang ada. Ada yang lain?